Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aminarti dengan NIM 235050100114x39, nomor absen 9 dari kelas K1 Sosiologi Peternakan. Di sini saya akan menyampaikan studi kasus peternakan, yaitu dampak negatif limbah peternakan ayam broiler bagi masyarakat di Desa Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. Yang pertama yaitu terdapat fungsi lembaga. Fungsi lembaga di sini adalah fungsi lembaga dari pemerintah Desa Pucanglaban. Ada pengendalian sosial, yaitu pemerintah Desa Pucanglaban mengadakan sosialisasi izin pendirian usaha peternakan ayam broiler dengan menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan peternakan di Desa Pucanglaban. Terdapat pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah Desa Pucanglaban menjamin ketersediaan pangan dengan memberikan izin untuk mendirikan peternakan, di mana ketersediaan pangan merupakan hal yang penting untuk ketahanan pangan lokal. Terdapat juga sosialisasi. Jadi, pemerintah Desa Pucanglaban sering melakukan sosialisasi pengolahan limbah peternakan dan sosialisasi mengenai izin pendirian usaha peternakan ayam broiler. Selanjutnya, menjaga identitas dan solidaritas. Jadi, pemerintah desa memberikan dukungan kepada para peternak. Selain itu juga memberikan solusi dengan cara mengadakan mediasi dengan mendatangkan pihak Muspika Kecamatan Pucanglaban dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang mengerti terkait peraturan undang-undangan mengenai pengelolaan usaha peternakan ayam. Mereka dimintai saran. Mediasi ini membuahkan hasil, ditandai dengan adanya aturan baru. Hasil musyawarah terjadi perbaikan atas kualitas udara yang semula terpolusi, kini udaranya menjadi lebih segar. Selain itu, hal ini juga dapat memperkuat solidaritas antar peternak dengan pemerintah desa dan masyarakat. Yang terakhir ada penyelesaian konflik. Jadi, pemerintah Desa Pucanglaban berperan sebagai fasilitator atau memberi dukungan kepada para peternak dan juga mediator dan regulator mengenai konflik peternakan yang ada di Desa Pucanglaban. Selanjutnya ada ciri-ciri lembaga dari pemerintah Desa Pucanglaban. Yang pertama yaitu tata kelakuan. Pemerintah desa memiliki tata kelakuan yang transparansi, bertanggung jawab, partisipasi, menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap tindakannya, dan melayani masyarakat dengan baik, adil, dan merata, juga peduli terhadap masyarakat. Yang kedua, memiliki kekekalan, yaitu memiliki sifat permanen dan terus berkelanjutan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan. Yang ketiga, memiliki tujuan sesuai fungsinya. Lembaga pemerintah desa memiliki fungsi mengatur perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum di Desa Pucanglaban. Yang keempat, memiliki alat atau kelengkapan. Lembaga pemerintah Desa Pucanglaban dilengkapi dengan struktur organisasi, peraturan desa, dan peraturan perangkat-perangkat pendukung seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang kelima, tradisi tertulis dan tidak tertulis. Tradisi tertulis yaitu dokumen resmi yang mengatur kebijakan daerah. Sedangkan dokumen yang tidak tertulis, kegiatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan norma dan nilai masyarakat. Yang ketiga yaitu mempelajari lembaga. Pertama, analisis fungsional. Hubungan yang saling menguntungkan atau timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah desa atau peternak dengan pemerintah desa. Yang kedua, bagi masyarakat. Bagi masyarakat, pemerintah desa dapat memberikan solusi mengenai permasalahan yang selama ini terjadi mengenai limbah peternakan. Yang ketiga, pemerintah. Jadi, laporan dari masyarakat membuat pemerintah desa mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi di wilayahnya, sehingga membuat pemerintah desa segera mencari solusi. Hal ini memudahkan pemerintah desa untuk selalu memantau tata kelola desa berjalan dengan lancar.
Yang keempat, bagi peternak. Bagi peternak, pemerintah desa Pucang Laban dapat membantu memberikan jalan keluar untuk permasalahan mereka. Yang terakhir, bagi pemerintah. Jadi bagi pemerintah terbantu dalam memasak kebutuhan pangan dan memberikan lowongan pekerjaan di wilayah desa Pucang Laban. Yang keempat ada conformity, di mana pemerintah desa berupaya untuk mengajak peternak patuh terhadap norma dan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan beternak, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Selanjutnya ada definisi kekuasaan. Di sini ada yang berkuasa dan dikuasai. Yang berkuasa yaitu peternak. Peternak merupakan pihak yang memiliki kontrol langsung terhadap operasional peternakan. Peternak memiliki kekuasaan untuk membantu pemenuhan kebutuhan protein hewani pada masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua ada pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengawasi pendirian peternakan melalui izin pendirian dan peralatan terkait lingkungan di wilayahnya. Yang ketiga, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup memiliki wewenang atas kesehatan lingkungan, menindaklanjuti laporan atau keluhan dari masyarakat mengenai dampak limbah peternakan, dan Dinas Lingkungan Hidup juga dapat mengatur memberikan solusi terkait pengelolaan limbah yang harus dipatuhi oleh peternak agar tidak mencemari lingkungan. Yang terakhir, Muspika Kecamatan. Muspika Kecamatan memiliki wewenang kekuasaan atas pengelolaan limbah lingkungan di wilayahnya. Yang dikuasai yaitu masyarakat sekitar peternakan ayam broiler, merupakan pihak yang paling berdampak oleh masalah limbah. Mereka merasakan dampak langsung dari limbah yang tidak dikelola dengan baik oleh peternak, seperti pencemaran udara dan serangan lalat. Juga terdapat dimensi kekuasaan. Yang pertama, peternak ayam broiler memperoleh kekuasaan melalui cara yang sah atau legal karena telah mendapatkan izin pendirian peternakan dari pemerintah desa Pucang Laban. Surat izin tersebut menjadi kunci bagi peternak ayam broiler di desa Pucang Laban untuk menjalankan usahanya, meskipun para peternak belum maksimal dalam mengolah limbah peternakan mereka. Yang kedua ada pemerintah desa. Pemerintah desa Pucang Laban memiliki kewenangan untuk mengatur desa, termasuk peternakan. Pemerintah dapat memfasilitasi peternak melalui pembinaan atau penyuluhan. Hal ini legal jika dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketiga, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup bisa bekerja sama dengan peternak untuk memberikan pelatihan atau pembinaan dalam pengolahan limbah ternak agar lingkungan tidak tercemari. Program ini legal dan menjadi upaya yang sah untuk mencapai peternakan yang berkelanjutan. Yang terakhir, Muspika Kecamatan. Muspika Kecamatan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah pada peternakan, seperti limbah yang merupakan hal yang legal. Saluran kekuasaan. Yang pertama, peternak desa Pucang Laban menggunakan saluran mass communication melalui kampanye dari perkumpulan peternak yang ada di desa Pucang Laban. Melalui perkumpulan peternak ini, mereka dapat menjadi saluran untuk peternak dalam melakukan pembelaan mengenai isu yang mempengaruhi mereka tentang pengelolaan limbah. Mereka dapat bersama-sama melakukan kampanye ke pemerintah. Yang kedua, pemerintah desa memiliki saluran kekuasaan secara politik karena memiliki kewenangan sesuai perundangan daerah untuk mengatur penggunaan jalan, memberikan izin usaha, dan mengawasi kegiatan. Yang ketiga, Dinas Lingkungan Hidup memiliki saluran kekuasaan secara politik karena memiliki kewenangan untuk memastikan kegiatan peternakan tidak merusak lingkungan sesuai peraturan pemerintah. Yang keempat, Muspika Kecamatan. Muspika Kecamatan memiliki saluran kekuasaan secara politik karena memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi pengawasan dan penyelesaian masalah di desa Pucang Laban. Muspika Kecamatan telah memberikan saran untuk para peternak di Pucang Laban mengenai pengelolaan limbah ini. Sumber kekuasaan. Dalam kasus limbah peternakan ini, sumber kekuasaan yang dimiliki yaitu dari wewenang legal atas
dasar peraturan formal atau hukum, karena peternak merasa mereka telah memiliki surat izin yang legal dari pemerintah desa untuk mendirikan peternakan. Selain itu, sumber kekuasaan ini juga berasal dari jabatan, karena pihak peternak memiliki pelindung diri dari pemerintah desa, dinas lingkungan hidup, dan muspika kecamatan. Sumber kekuasaan dilihat dari anggota dan pemimpin. Yang pertama, kekuasaan ganjaran, karena peternak dapat membantu pemerintah, masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan protein hewani. Yang kedua, kekuasaan resmi, karena peternak meyakinkan pemerintah bahwa mereka akan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur kekuasaan dari rasa takut, karena adanya rasa takut masyarakat terhadap kehilangan pekerjaan di peternakan desa Pucang Laban dan berkurangnya pasokan protein hewani membuat masyarakat memilih untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang baik, yaitu dengan musyawarah. Cara-cara mempertahankan kekuasaan. Para peternak ayam broiler di desa Pucang Laban mempertahankan kekuasaan dengan dibantu pemerintah untuk menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama dan mengganti peraturan baru. Hal ini telah tercapai karena adanya musyawarah yang dilakukan oleh peternak dengan masyarakat, pemerintah desa, dinas lingkungan hidup, dan muspika kecamatan yang akhirnya menghasilkan peraturan baru yang dapat menyelesaikan konflik limbah peternakan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk wewenang. Yang pertama, wewenang karismatis. Pemerintah desa memiliki pengaruh besar untuk mengatur masyarakat agar pemerintah dapat menyelesaikan kasus limbah peternakan. Yang kedua, wewenang rasional atau legal. Para peternak ayam broiler berada dalam pengawasan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah desa, dinas lingkungan hidup, dan juga muspika kecamatan yang memiliki wewenang dalam mengatur surat perizinan, pengelolaan limbah, kesehatan lingkungan, dan penegakan hukum secara legal. Yang selanjutnya ada wewenang resmi. Pemerintah desa, dinas lingkungan hidup, serta muspika kecamatan memiliki tanggung jawab untuk mengatasi, menegakkan hukum, dan mengambil tindakan untuk pengelolaan limbah yang kurang tepat. Selanjutnya ada wewenang tidak resmi. Masyarakat sebagai pihak yang terdampak terhadap limbah peternakan dapat melakukan protes. Bentuk wewenang selanjutnya ada wewenang teritorial. Masyarakat desa Pucang Laban yang berada dekat dengan peternakan ayam broiler dapat mengawasi dan menegur apabila terdapat pengelolaan limbah yang tidak tepat atau menyimpang. Selanjutnya ada wewenang terbatas. Jadi masyarakat desa Pucang Laban sebagai pihak yang terdampak dapat melakukan protes, namun mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan dan memberikan sanksi kepada para peternak ayam. Yang terakhir, wewenang menyeluruh. Pemerintah desa dengan dinas lingkungan hidup dan muspika kecamatan memiliki tanggung jawab wewenang untuk mengawasi dan menegakkan hukum. Kebijakan utama dalam sektor peternakan. Terdapat perizinan usaha mengharuskan peternak untuk memiliki izin usaha ternak. Izin usaha diberikan oleh pemerintah daerah desa Pucang Laban. Pengendalian penyakit ternak. Pengendalian penyakit dilakukan melalui program vaksinasi dan pengawasan kesehatan ternak dari pemerintah untuk mengurangi resiko wabah di peternakan ayam broiler di desa Pucang Laban. Terdapat juga pengawasan produksi. Peternak ayam harus memperhatikan proses produksi sesuai standar untuk memastikan daging hasil produksi peternakan mereka aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Pemerintah melakukan pengawasan dan pemeriksaan mutu pakan ternak untuk memastikan hanya pakan bermutu untuk mendukung produksi daging yang dipasarkan. Yang terakhir, kebijakan impor. Pemerintah dengan ketat hanya memberikan izin impor kepada peternak yang telah memenuhi persyaratan impor dan tidak melanggar aturan yang ada, namun tetap ada pembatasan. Jadi apa sih kendala yang dihadapi oleh peternak ayam broiler? Jadi ada dua kendala. Yang pertama, prosedur perizinan. Banyak peternak yang merasa bingung dengan prosedur perizinan yang harus dilalui untuk mengoperasikan peternakan ayam broiler secara legal. Hal ini sering membutuhkan persyaratan yang cukup rumit dan cukup membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, kendala dalam biaya. Banyak peternak yang seringkali menghadapi biaya pakan yang tinggi, sedangkan harga daging tidak stabil, membuat peternak kesulitan dalam pembiayaan
sehingga dapat menghambat operasional. Selain itu, peternak akan terkendala dalam biaya pengolahan limbah yang sesuai standar, karena biaya pengolahan limbah, pembuangan dan pengolahan limbah itu cukup membutuhkan biaya yang besar. Dianalisis dari produktivitas, proses prosedur birokrasi rumit seperti perizinan untuk pengolahan limbah yang sulit mengakibatkan peternak kesulitan untuk meningkatkan produksi mereka. Dari efisiensi, proses birokrasi kompleks dan biaya tinggi untuk pengolahan limbah yang memenuhi persyaratan dapat mengurangi produktivitas biaya yang seharusnya digunakan untuk proses produksi menjadi digunakan untuk urusan pengolahan limbah. Dari daya saing, peternak yang berhasil mematuhi pengelolaan limbah akan lebih unggul serta mendapatkan nilai tambah dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Namun, peternak yang di Desa Pucang Laban dari dulu tidak segera menyelesaikan masalah limbahnya akan mendapatkan penilaian yang negatif dari masyarakat. Peran instansi pemerintah. Pemerintah Desa Pucang Laban sebagai pemerintah memiliki kewenangan dan tugas untuk mengelola wilayah tingkat desa, sudah berperan aktif dalam membantu permasalahan peternakan ayam broiler di Desa Pucang Laban. Hal ini ditandai dengan pemerintah desa mengadakan sosialisasi izin pendirian usaha peternakan ayam broiler dan menangani kasus limbah dengan mengadakan mediasi antara peternak dengan masyarakat dan mendatangkan Dinas Lingkungan Hidup serta Muspika Kecamatan sebagai pihak yang dimintai saran, hingga akhirnya membentuk suatu keputusan yang kemudian menjadi patokan bagi peternak untuk menjalankan aktivitas peternakan di Desa Pucang Laban ke depannya. Sumber perubahan sosial. Terdapat 4 sumber perubahan sosial. Yang pertama, karena limbah peternakan ayam broiler membuat masyarakat tidak nyaman, sehingga mengakibatkan adanya perubahan sosial pada masyarakat di Desa Pucang Laban. Contohnya, masyarakat yang awalnya diam saja karena saat itu peternakan ayam di Desa Pucang Laban masih dalam skala kecil, jadi tidak terlalu mengganggu. Namun ketika peternakan menjadi skala besar dan mengganggu, masyarakat menjadi berani untuk membuat laporan ke pemerintah Desa Pucang Laban mengenai limbah yang tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, dampak ekonomi. Limbah peternakan ini membuat masyarakat yang memiliki warung makan mengalami kerugian karena adanya lalat dan bau. Yang ketiga, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Apalagi peternakan tersebut dekat dengan sekolahan, sehingga dapat mengancam kesehatan anak-anak karena banyak lalat. Yang terakhir, adanya tekanan dari pemerintah. Jadi pemerintah Desa Pucang Laban dan Dinas Lingkungan Hidup memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga masyarakat berani untuk melaporkan adanya masalah pengolahan limbah yang tidak baik. Faktor penyebab perubahan sosial secara internal ada 2, yaitu yang pertama, penemuan baru. Masyarakat Desa Pucang Laban mencoba mengatasi lalat dari limbah peternakan dengan cara memberikan obat lalat. Yang kedua, terjadi pemberontakan atau revolusi. Masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan berani untuk membuat laporan apabila ada hal yang menyimpang mengenai pengelolaan limbah peternakan. Faktor penyebab perubahan sosial secara eksternal. Yang pertama, lingkungan alam fisik. Pencemaran limbah peternakan ayam broiler mengakibatkan polusi udara menjadi bau dan banyak lalat, sehingga masyarakat harus lebih waspada terhadap kesehatan. Yang kedua, pengaruh budaya lain. Adanya peternakan ayam broiler ini yang dalam skala besar memungkinkan untuk memanfaatkan teknologi yang canggih. Hal ini dapat membuat masyarakat yang bekerja di peternakan menjadi lebih berwawasan sehingga mengubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat sekitar. Terdapat juga faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Faktor pendorongnya antara lain dampak ekonomi, ketidakpuasan masyarakat terhadap peternakan dalam pengolahan limbah, tekanan dari pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan, dan perkembangan teknologi. Adapun faktor penghambatnya, keterlambatan dalam mencari solusi, ketergantungan ekonomi terhadap peternakan, kelalaian terhadap kewajiban dan tanggung jawab peternak,
dan juga keterbatasan infrastruktur untuk pengelolaan limbah. Terdapat beberapa tahapan proses perubahan sosial. Yang pertama ada adaptasi. Masyarakat di sekitar peternakan yang terdampak limbah peternakan melakukan adaptasi. Masyarakat menyadari bahwa terdapat banyak lalat di lingkungan mereka yang berasal dari limbah peternakan. Alat tersebut dapat mengganggu kesehatan sehingga masyarakat menangani dengan pemberian obat lalat dan berhati-hati saat menaruh makanan. Yang kedua, saluran perubahan. Pemerintah Desa Pucang Laban dan Dinas Lingkungan Hidup serta Muspika Kecamatan menjadi sumber utama dalam saluran perubahan dalam kasus ini. Pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup, dan Muspika Kecamatan berdiskusi dengan masyarakat yang terdampak oleh limbah peternakan, dan selanjutnya dicarikan solusi kepada peternak agar limbah dari peternakan mereka tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan tidak membahayakan masyarakat. Yang ketiga yaitu disintegrasi. Timbulnya konflik antara peternak ayam broiler dengan masyarakat membuat masyarakat menjadi gaduh dan menimbulkan beberapa opini negatif yang membuat struktur sosial terganggu. Yang keempat, reintegrasi. Setelah adanya musyawarah antara pemerintah desa, peternak, dan juga masyarakat sekitar, pemerintah menetapkan aturan baru yang akan menjadi acuan bagi peternak di Desa Pucang Laban jika ingin mendirikan peternakan. Aturan baru yang dibuat oleh pemerintah desa terkait pendirian kandang adalah jarak antara kandang dengan pemukiman minimal 500 meter. Peternak harus mengolah limbah peternakan mereka, wajib memberi obat pada kotoran ayam agar tidak berbau, dan yang terpenting adalah harus berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan cepat atau revolusi, perubahan lambat atau evolusi. Perubahan cepat yaitu pemerintah membuat aturan baru terkait peternakan dan memastikan aturan tersebut dipatuhi oleh peternak. Perubahan lambatnya meningkatkan kesadaran peternak untuk tidak bersikap acuh mengenai limbah peternakan mereka. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil terjadi saat peternak mulai memahami pengolahan limbah dan aturan peternakan, namun belum ada tindakan atau mengubah perilaku. Perubahan pengaruh besarnya, peternak sudah mematuhi aturan baru mengenai jarak peternakan dan melaksanakan pengolahan limbah yang benar. Yang terakhir, perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki yaitu pengolahan limbah dengan benar oleh peternak dan masyarakat sadar akan kesehatan, juga peternak mematuhi aturan. Perubahan yang tidak dikehendaki terjadinya konflik antara masyarakat dengan peternak atau peternak dengan masyarakat karena ketidakpuasan keputusan yang ditetapkan untuk penanganan limbah peternakan. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.